Walaupun tadi itu ada awan mendung, tiba-tiba langit ada cerah matahari, tentunya sore ini turun hujan begitu ya, tidak disangka juga. Ya, pada kesempatan ibadah ini saya mengajak ibu-ibu untuk kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-10, satu ayat saja saya pilih untuk kita sama-sama renungkan. Amsal pasal 18 ayat 10. Jika ibu sudah temukan kitab Amsal pasal 18 ayat yang 10, silakan ibu katakan amin. Amin. Ya, kita bacakan firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ya, terima kasih ibu untuk kerjasamanya. Dikatakan berbagi oleh firman Allah, ya, setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu nama Tuhan mendatangkan berkat. Nama Tuhan mendatangkan berkat. Ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentunya setiap kita ini sangat rindu untuk selalu diberkati oleh Tuhan. Kita selalu mengharapkan segala yang kita telah rencanakan dan kita doakan dengan sungguh-sungguh dapat berhasil tercapai. Ya, kita tentunya berharap selalu begitu. Kita juga selalu berharap dalam kehidupan kita selalu sehat, selalu bahagia, hidup tenang dan damai sejahtera. Ya, karena itulah hidup yang menjadi harapan banyak orang. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kita tidak bisa menghindar dari yang namanya masalah. Dan masalah itu bermacam-macam ya ibu. Ya. Bagaimanakah sikap kita meresponi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita diam saja? Apakah kita pasrah saja? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diajarkan oleh firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 10, yaitu belajarlah untuk menjadi orang benar. Karena orang benar di mata Tuhan adalah orang yang pasti selalu datang kepada Tuhan. Karena dia meyakini bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan orang benar di mata Tuhan, dia pasti meyakini bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang sanggup menolong dia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan kita punya nama. Namanya selalu kita sebut dalam doa kita, yaitu nama Tuhan Yesus. Dan kitab Amsal pasal 18 ayat 10 mengatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, penulis kitab Amsal ini yaitu Raja Salomo, dia mengibaratkan nama Tuhan itu seperti menara yang kuat, yang kokoh, yang menjadi tempat perlindungan yang teguh. Itu gambaran perumpamaan yang diungkapkan oleh Salomo tentang nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita juga setuju dengan yang dikatakan Salomo dan dia tuliskan dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 10 ini, bahwa nama Tuhan kita yaitu nama Yesus adalah menara yang kuat. Bahkan ada dalam lagu rohani juga nama Yesus menara yang kuat. Berarti ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kalau meyakini nama Yesus adalah nama yang sangat berkuasa, maka kita perlu untuk selalu lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus membangun hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu mendekatkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita yang cari Tuhan, kita yang datang kepada Tuhan, bukan jauh dari Tuhan.
Itulah yang dikatakan dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 10 bagian B, bahwa kesanalah orang benar berlari. Artinya orang benar datang kepada nama Tuhan yang adalah menara yang kuat. Dia datang kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, ibu-ibu. Ya, kalau kita datang ibadah seperti ini juga adalah bukti bahwa kita datang kepada Tuhan. Dan kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Dan kita juga harus memahami bahwa nama Tuhan mendatangkan berkat. Nama Tuhan yang tidak asing bagi kita, yaitu nama Yesus. Kita selalu berdoa di dalam nama Yesus. Kita menyadari bahwa nama Yesus adalah nama yang mendatangkan berkat bagi hidup kita. Oleh karena itu, ibu-ibu, janganlah jemu, janganlah bosan, janganlah jenuh untuk selalu berseru kepada nama Yesus. Janganlah bosan dan janganlah berhenti memuji nama Yesus. Ketika kita 100% meyakini nama Yesus adalah menara yang kuat dalam hidup pribadi kita. Ibu-ibu yang Kristus Yesus, ayo kita belajar jadi orang benar di mana Tuhan, yang senantiasa selalu datang kepada Tuhan, sehingga dia menjadi selamat, kata firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 10. Kata selamat ini adalah berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan ini lengkap. Berkat Tuhan ini sempurna. Berkat Tuhan ini dapat berupa kesehatan, ketenangan, damai sejahtera, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, ibu-ibu. Oleh karena itu, Tuhan adalah sumber berkat yang sempurna. Makanya kita sebagai anak Tuhan, kita harus semakin lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus selalu datang menyembah Tuhan di waktu susah maupun ketika kita bahagia atau ketika hidup kita baik-baik saja. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Yesus, terkadang manusia lebih cenderung ketika mengalami masalah hidup yang berat barulah ingat Tuhan. Tetapi ketika hidup dia senang, Tuhan sampai dilupakan. Apakah ibu-ibu demikian? Ibu-ibu yang dikasihi Yesus, dalam keadaan apapun yang kita alami dalam hidup kita, mau keadaan susah, mau keadaan senang, mau keadaan menderita, mau keadaan sakit, mau keadaan apapun yang kita alami dalam hidup kita, tetaplah kita menjadi orang benar di mata Tuhan, yang selalu dekat kepada Tuhan, selalu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber berkat. Dan Tuhan kita yang bernama Yesus adalah Tuhan yang selalu setia memberkati hidup kita dan selalu setia mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus sangat menginginkan agar kita menjadi anak Tuhan yang semakin lebih dekat kepada Dia setiap waktu. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada ibu sekalian. Firman Tuhan yang boleh menjadi pengingat bagi setiap kita bahwa nama Tuhan mendatangkan berkat, dan nama Tuhan itu adalah nama Yesus yang harus kita sanjung, yang harus kita hormati, yang harus selalu kita muliakan dalam hidup kita setiap waktu seumur hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan ini kita berdoa. Nama Tuhan Yesuslah yang sempurna, yang mendatangkan berkat ke dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau tolonglah kami untuk kami dapat menjadi orang benar yang selalu datang kepadamu ya Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber berkat yang memberikan keselamatan, perlindungan, dan berkat yang sempurna ke dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk senantiasa hidup dalam keseharian kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan, dan taat melakukan firman-Mu ya Tuhan setiap waktu seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.